Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 14 Januari 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus dalam Matius 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Beginilah firman-Nya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin firman-Nya. Tema hari ini, hamba yang lembut dan membawa pengharapan. Saudara, dalam pembacaan dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21, Yesus digambarkan sebagai hamba Tuhan yang berbeda dari pemimpin dunia. Yesus tidak datang dengan teriakan, paksaan, atau kekerasan. Yesus datang dengan kelembutan dan kasih. Jika dalam dunia yang sering mengagungkan kekuatan, ambisi, dan suara keras, Yesus justru menunjukkan bahwa kuasa sejati lahir dari kerendahan hati dan kasih yang melayani. Kelembutan Yesus bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Yesus mampu menegur dosa tanpa menghakimi, menegakkan kebenaran tanpa menjatuhkan. Kelembutannya menyentuh hati yang paling hancur dan memberi ruang bagi pertobatan. Bacaan pada ayat 20, buluh yang patah menggambarkan orang yang lemah, terluka, atau merasa tidak berharga. Sedangkan sumbu yang pudar nyalanya melukiskan seseorang yang hampir kehilangan semangat hidup dan iman. Yesus tidak mematahkan atau memadamkan mereka. Yesus tidak menyingkirkan yang rapuh, melainkan memulihkan dan menguatkan. Ayat terakhir, ayat 21 menyatakan,
dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Yesus datang bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kasih dan karya penebusannya melampaui batas ras, suku, atau status sosial. Dalam dunia yang penuh penderitaan dan keputusasaan, Yesus menjadi sumber pengharapan sejati. Setiap orang yang datang kepadanya akan menemukan damai, kasih, dan hidup yang baru. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah meneladani Yesus dalam sikap dan perkataan kita? Apakah kita mau menjadi alat Tuhan untuk menguatkan buluh yang patah dan sumbu yang pudar nyalanya? Bukankah kita diberkati untuk menjadi berkat? Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajar kami memiliki hati yang lembut dan membawa pengharapan bagi yang terluka dan lemah. Jadikan kami berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkatilah semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan harapan-harapannya. Tuhan, berkatilah saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini dimanapun berada. Bagi saudara yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang putus asa, Tuhan pulihkan semangatnya. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan, kami berdoa, berkati daerah kami, negara kami, dan berkati seluruh pemimpinnya dari pusat sampai daerah. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.